ini saja. Walhasil setiap kali melahirkan satu pasang kebetulan Qabil lahir dengan saudarinya yang bernama Iklimah yang sangat cantik jelita. Kemudian Habil lahir dengan saudarinya, sebagai riwayat namanya Labuda. Kalau dalam kitab Badi'uz Zahur namanya Yalutha. Ya kita sepakati salah satunya saja, katakanlah mengikuti kitab Badi'uz Zahur, Yalutha namanya, kurang cantik. Nah ini ya, dalam artian ketika sudah menginjak waktu usia pernikahan, ini Nabi Adam sudah ada usaha untuk menjauhkan, dalam artian ya diusahakan sejauh-jauhnya, dalam artian tidak dinikahkan dengan saudari kembarnya ya, makanya disaling silang. Qabil yang mana sebenarnya saudarinya adalah Yalusa, ketika mau menikah dijodohkan dengan saudarinya Habil yang bernama Yalusa. Habil dinikahkan dengan Iklimah, dijodohkan dengan Iklimah. Sebenarnya awalnya tidak ada masalah, tapi kita semuanya selalu tahu bahwa ada makhluk Allah yang selalu tidak rela apabila ada seorang hamba mematuhi perintah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis laknatullah alaih. Nah, ketika Qabil dengan Habil mau melangsungkan pernikahan, di sini iblis menemukan celah untuk menghasut si Qabil. Kalau Habil tidak mungkin dihasut. Kenapa? Karena Qabil wajahnya juga pas-pasan, kada bungas, mungkin kulitnya juga sawo matang atau sawo kematangan, atau mungkin mirip agak hirang, apalagi hirang latak. Nah ini ya, walhasil kurang menarik. Nah ini ya, saudarinya Yalusa kurang cantik, tapi Habil dijodohkan dengan Iklimah yang sangat cantik jelita. Otomatis di sini iblis tidak menemukan celah untuk menghasutnya. Justru dalam sisi Qabil, iblis menemukan celah untuk menghasutnya, karena Qabil postur tubuhnya sangat ideal, sangat tampan, bungas banar ya, badannya juga yang seperti ya binaraga, atau paling tidak yang rajin fitness, perutnya juga sispek, kotak-kotak, lain seperti ya santri Majelis Ta'lim Barakatul Ilmi ya, ini perutnya kotak-kotak karena sering diundang tahlilan, pulang dapat nasi kotak dimakan sama kotak-kotaknya ya, akhirnya kotak-kotak ya. Jadi bukan sispek asli, bukan karena ya olahraga atau latihan ya. Walhasil Qabil badannya, posturnya sangat ideal dan Iklimah cantik jelita. Nah, disinilah iblis menghasutnya. Kenapa? Karena Qabil yang sangat tampan, gagah, dijodohkan dengan Yalusa, saudarinya Habil yang kurang cantik. Nah, jadi ya berbagai macam cara untuk menghasutnya. Qabil sini ya. Ya sebenarnya Abah Ikam ini CS lawan ulun ya. Intinya akrab abahmu ini. Jadi aku juga sayang lawan Ikam ya. Jadi aku nasihati ya. Ya, karena ya jangan mau Ikam ya dijodohkan sama Yalusa, kada sesuai ya. Karena amun Ikam dapat undangan datangnya resepsi pernikahan, Ikam membawa bini Ikam, supan Ikam ya. Nah ini ya,
Nanti ada yang bilang ada juga yang bawa ngajak mertua kan, padahal istri ya. Nah, ini ada juga yang bawa kemana-mana kok bawa koper, wah, istri dibilang koper, macam-macam ya. Walhasil ya kada serasi lawan ikam ya, tidak sesuai ya, lapor lawan abah ikam ya. Jadi lapor kepada Nabi Adam ya, wahai ayahku, aku tidak mau dijodohkan dengan Yalusa. Maumu dengan siapa? Saudariku sendiri Iklimah ya. Ada usulan dari tadi ya. Siapa? Iblis ya. Iblis tadi katanya lebih serasi sama Iklimah ya. Aku tampan, Iklimah ya bungasnya juga liwar ya, cantik benar. Nah, ini sesuai ya, serasi. Jadi kayak pangeran sama raja ya, jalan serasi. Nah, yang jadi masalah dalam hal ini Qabil mulai tidak mematuhi perintah ayahnya yang hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok Nabi Ibrahim bukanlah sosok ayah yang egois, tidak langsung ya kerasnya, kada boleh dilanggar, ini perintah Allah Ta'ala. Wah, ikam durhaka lawan Allah Ta'ala. Tidak demikian ya. Nabi Adam tetap menerima usulannya dan dilaporkan pada Allah. Ya Allah ya, anak ulun memang agak mucil nang Qabil ini ya, kada patuh lawan perintah Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Nah inilah, jadi yang dijadikan rebutan siapa? Ya pasti Iklimah, kada mungkin rebutan Yalusa ya. Nah, kada Nabi Bungas anaknya ya, pengantutan pulang main apa lagi ya, malah intinya kada memberi kepingin lalu istilahnya ya, tidak tertarik. Jadi walhasil yang jadi rebutan Iklimah. Maka disinilah Allah menyuruh kepada Nabi Adam supaya mereka berdua berkompetisi dalam membuat ibadah kurban, ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di saat itu syariatnya berbeda. Jadi kurbannya dengan sesuatu yang dimilikinya. Nah, walhasil yang dilihat adalah usahanya mencari yang terbaik. Nah, kebetulan si Qabil diamanai oleh Nabi Adam pertanian ya. Jadi pertanian macam-macam ya, mungkin waktu itu termasuk gandum. Nah, kalau istilah kita ini behuma ya, petanam banih ya, padi ya, ini ya. Jadi termasuk buah-buahan ini ya. Jadi nisbatnya yang diambil gandum, nah ini tidak dicari yang paling baik. Jadi mungkin nisbatnya padi itu tidak dicari yang istilahnya buahnya montok-montok yang penuh padat, tapi mungkin sembarangan asal comot, atau mungkin yang sudah nyata-nyata habis dimakan burung pipit ya tinggal sedikit. Intinya yang kurang bagus diambil ya. Nisbatnya buah ini Qabil memang dasar anaknya panguler ya, pemalas, padahal buah banyak, kuler manjat pohon. Padahal buah misalkan apel banyak abang-abang ya di atas, tapi dasar kuler kada ya, berusaha cari yang terbaik. Jadi cukup nang tak gugur ya, yang guguran, yang jatuh-jatuh diambili, otomatis banyak yang busuk ditaruh di keranjang ya, baru atasnya nyari yang bagus-bagus. Jadi yang bagus cuma atasnya aja, dalamnya banyak yang busuk ya, kada baik, kada bagus. Nah ini ya. Nah, kemudian oleh Qabil dibawa naik ke atas bukit. Nah, ini persembahanku kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah kurban, pendekatan diri kepada Allah ya. Nah, dasar memang imannya tipis ya, setipis kulit bawang ya. Jadi asal-asalan aja. Nah, lain halnya dengan Qabil dengan Habil.
Habil ini memang imannya tebal, imannya kuat, akhlaknya bagus. Kebetulan Nabi Adam memberikan amanah peternakan, terutama kambing. Memang dasar anaknya yang bagus, nyari kambing yang paling bagus, ya, yang paling lamak, ya, gemuk, besar, dipegang. Itu pun masih sambil jalan, sambil megang kambing, sambil mencari yang terbaik. Barangkali di perjalanan menemukan yang lebih besar dari ini, lebih gemuk dari yang dipegang, maka ini dilepaskan, ganti megang yang lebih besar dan lebih gemuk. Jalan lagi, kalau ada yang lebih besar, lebih gemuk, dilepas lagi. Ketemu yang paling besar, paling gemuk, dipegang. Nah, ketika sudah tidak ada yang lebih besar, lebih gemuk lagi, baru inilah yang dibawa, disembelih, dagingnya dibawa naik ke atas bukit. Dan waktu itu salah satu versi cara Allah menerima kurban seseorang dengan mengutus awan. Jadi awan ini terbang, ya, awannya gambarannya mirip sebagaimana di langit-langit masjid kita ini, ya. Wah, ya, luar biasa. Pas tepat berhenti, posisinya tepat di atas kurbannya Qabil yang berupa buah-buahan tadi. Ya, berhenti di sana. Ternyata berpindah, bergeser. Dalam artian kurban Qabil tidak diterima. Karena kalau kurbannya Qabil diterima, awan ini turun, dan kurban ini, ya, diambil oleh awan tersebut, dibawa naik ke langit sampai ke surga. Tapi karena tidak diterima, ya, karena dasarnya kurang baik kurbannya, banyak yang busuk, ya, maka pindahlah posisi tepat di atas kurbannya Qabil yang berubah sembelihan kambing tadi. Jadi ketika sudah berada di tepat posisi sembelihan kambingnya Habil, maka awan ini turun, mengambil daging tersebut, dibawa naik ke langit sampai ke surga. Ketika sampai ke surga, kambing ini langsung hidup kembali menjadi kambing yang sempurna dan tergembala di taman-taman surga. Nah, dia ini zaman itu. Jadi karena sudah nyata bahwa kurban yang diterima adalah kurbannya Habil, maka Qabil tidak terima. Qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Tapi Habil mengingatkan, ya, Allah hanya menerima kurbannya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi walhasil riwayat kurban sudah ada mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai